Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Madana dengan NIM 2403040092 akan membacakan studi kasus dan membacakan resume pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Pertama, studi kasus. Kasusnya, PT Unggul bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa finance dengan lebih dari 200 orang karyawan. Perusahaan ini dikenal memiliki lingkungan kerja yang cukup baik dan stabil. Namun dalam beberapa bulan terakhir, manajer SDM mulai menyadari penurunan kinerja dari salah satu karyawan senior bernama Pak Didu. Pak Didu telah bekerja selama 10 tahun dan sebelumnya dikenal sangat disiplin dan berprestasi. Namun kini ia sering terlambat masuk kerja, hasil kerjanya menurun dan tidak lagi aktif dalam rapat tim. Setelah dilakukan pendekatan informal, diketahui bahwa Bapak Didu merasa tidak dihargai, tidak ada peluang promosi dan gaji stagnan, mungkin beban kerja meningkat. Ia juga merasa manajer tidak memberikan umpan balik atas kinerja kerasnya. Pertanyaan pertama, berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Masalah Bapak Didu terjadi di level keempat, di mana kebutuhan penghargaan. Ia merasa tidak dihargai, kurangnya pengakuan, tidak ada peluang promosi, dan tidak mendapat umpan balik atas kerja kerasnya. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya diri, status, dan pengakuan profesional, bagian inti dari kebutuhan ekstrim. 2. Bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini? Faktor pertama, faktor motivator bermasalah. Ia tidak mendapat pengakuan, tidak ada peluang promosi, dan kurangnya feedback positif yang menyebabkan demotivasi. Kedua, faktor hygiene juga terganggu. Gaji stagnan sementara beban kerja meningkat, waktu membuatnya merasa tidak adil secara ekstrinsik. Jadi kedua faktor ini negatif yang menjelaskan menurunnya motivasi dan kinerja Bapak Didu. Ketiga, langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Pertama, dengan cara dengarkan secara aktif keluhannya dan validasi perasaannya. Kedua, apresiasi nyata atas kontribusi masa lalu dan saat ini. Ketiga, tawarkan pelatihan rotasi kerja atau peran baru yang menantang. Keempat, pastikan adil dan seimbang. Kelima, bangun komunikasi dua arah yang konstruktif. Keempat, jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Menurut saya untuk strategi jangka pendeknya, evaluasi cepat terhadap beban kerja dan kompensasi. Kedua, pengakuan karyawan untuk mendorong penghargaan non-finansial. Ketiga, terbuka dan mentoring untuk menyusun rencana pengembangan karir jangka pendek. Untuk strategi jangka panjangnya, pertama, membangun jalur karir yang jelas dan transparan bagi karyawan senior. Kedua, sistem manajemen kinerja berbasis feedback dan goal alignment. Ketiga, kebijakan kenaikan gaji berbasis merit dan peninjauan tahunan. Keempat, program kesejahteraan karyawan dan engagement seperti pelatihan, team building, dan fleksibilitas kerja. Kelima, bagaimana penggunaan teori ekspektasi from dapat membantu menyelesaikan masalah ini, yaitu tingkatnya ekspektasi dengan pelatihan dan dukungan. Penjelasan instrumentality buat sistem reward, sistem promosi,
transparan. Pahami apa yang benar-benar dihargai oleh Bapak Didu. Selanjutnya, resume pertemuan 9 tentang kemampuan antar pribadi. Kemampuan antar pribadi adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Keterampilan ini mencakup komunikasi, empati, kerja tim, dan kemampuan membangun hubungan yang positif di lingkungan sosial maupun profesional. Contohnya, mampu menyampaikan ide secara jelas dan mendengarkan secara efektif. Selanjutnya, resume pertemuan 10 tentang inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi dan perubahan organisasi yaitu proses pengembangan ide-ide baru dan penerapan strategi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing suatu organisasi. Kedua hal ini saling berkaitan dalam upaya organisasi akan untuk beradaptasi dengan lingkungan dinamis. Pertama, inovasi, yaitu pengenalan gagasan, produk, layanan, atau proses baru yang dapat menciptakan nilai tambah. Contoh penggunaan teknologi baru, model bisnis baru, atau metode kerja yang lebih efisien. Perubahan organisasi, yaitu proses transformasi dalam struktur, budaya, strategi, atau profesional organisasi dari operasional organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan internal dan eksternal. Contohnya, restrukturisasi, digitalisasi, perubahan kepemimpinan. Tujuannya meningkatkan daya saing dan relevansi organisasi, merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, resume pertemuan 11 tentang manajemen pemasaran, keuangan SDM dan operasi. Pertama, manajemen pemasaran, yaitu proses menganalisis, merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai keuntungan organisasi. Kedua, manajemen keuangan, yaitu pengelolaan sumber daya keuangan organisasi, termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengambilan keputusan investasi. Ketiga, manajemen SDM atau sumber daya manusia, yaitu perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Bertujuan mengelola karyawan secara efektif agar produktif, termotivasi, dan selaras dengan tujuan organisasi melalui rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengolahan kompensasi. Keempat, manajemen operasi. Manajemen operasi yaitu pengelolaan proses produksi barang atau jasa agar berjalan lebih efisien dan fokus pada perencanaan, pengendalian kualitas, pengelolaan persediaan, dan peningkatan proses untuk menghasilkan output berkualitas, tepat waktu, dan biaya optimal. Selanjutnya, resume pertemuan 12 tentang motivasi. Motivasi yaitu dorongan internal atau eksternal yang memengaruhi seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan. Dalam konteks manajemen, motivasi berperan penting untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Jenis motivasi. Pertama, motivasi intrinsik. Dorongan yang berasal dari dalam diri seperti kepuasan, rasa tanggung jawab, atau pencapaian. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari faktor luar seperti gaji, tabungan, penghargaan, promosi, atau pengakuan. Tujuan dari motivasi ini pertama meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kedua, mendorong loyalitas dan keterlibatan karyawan. Ketiga, mengurangi turnover dan konflik kerja.
Selanjutnya resume pertemuan 13 tentang kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi peluang, mengambil resiko, dan menciptakan usaha baru yang inovatif guna menghasilkan nilai ekonomi, sosial, atau lingkungan. Ciri-cirinya, pertama inovatif dan kreatif, kedua berani mengambil resiko, ketiga mandiri dan produktif, keempat berorientasi pada tujuan dan hasil, kelima mampu melihat peluang di tengah tantangan. Tujuan dari kewirausahaan pertama menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan daya saing, memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Selanjutnya, resume pertemuan 14 tentang dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok yaitu interaksi dan proses yang terjadi di antara anggota dalam suatu kelompok yang memengaruhi cara mereka bekerja, berkomunikasi, dan membuat keputusan. Kerjasama tim adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama melalui komunikasi, koordinasi, dan saling mendukung. Unsur dari dinamika kelompok pertama peran dan tanggung jawab anggota, kedua norma dan aturan kelompok, ketiga komunikasi antar anggota, keempat kepemimpinan dalam kelompok, kelima konflik dan cara penyelesaiannya. Faktor keberhasilannya kerjasama tim, pertama ada tujuan yang jelas, kedua pembagian tugas yang adil, ketiga komunikasi terbuka dan efektif, keempat kepercayaan dan saling menghargai, kelima kepemimpinan yang mendukung kolaborasi. Manfaatnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mendorong aktivitas inovasi, selanjutnya menumbuhkan rasa memiliki dan solidaritas, menyelesaikan masalah secara kolektif. Terakhir, resume pertemuan 15 tentang teknologi informasi dan manajemen risiko. Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem data untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Fungsi utamanya pertama ada mendukung pengambilan keputusan, kedua meningkatkan efisiensi operasional, ketiga mempermudah komunikasi dan kolaborasi, keempat menyediakan data secara real time, kelima mendukung inovasi produk dan layanan, keenam selanjutnya manfaat teknologi informasi dalam organisasi. Pertama, otomatisasi proses bisnis, kedua akses informasi yang cepat dan akurat, ketiga keunggulan kompetitif melalui analitik data, keempat penghematan biaya dan waktu. Selanjutnya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tahapan manajemen risiko, pertama identifikasi risikonya, kedua analisis dan evaluasi risiko, ketiga pengendalian atau mitigasi risiko, keempat pemantauan dengan peninjauan risiko secara terbuka. Selanjutnya jenis risiko, ada risiko operasional, kedua risiko keuangan, ketiga risiko teknologi dan keamanan data, keempat risiko hukum dan kepatuhan, kelima risiko reputasi. Tujuan dari manajemen risiko, pertama mengurangi potensi kerugian, menjaga keseimbangan organisasi operasional, ketiga melindungi aset dan reputasi perusahaan, keempat meningkatkan pengambilan keputusan yang bijak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari studi kasus dan resume pertemuan 9 sampai 15. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.